selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita bersuka cita ya. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita mau membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita mau memulai aktivitas kita bersama dengan Tuhan. Nah, Ibu Pendeta Rika akan menyampaikan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu dulu dalam doa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah, untuk kekuatan baru, untuk kesehatan yang Tuhan berikan buat kami, anak-anak Tuhan, sehingga kami bangun pagi hari ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, Tuhan berkati kami dengan firman Tuhan, supaya apapun yang boleh kami lakukan hari ini, semuanya berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut berkat-Mu. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab kita hari ini terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab 1 Raja-Raja pasal 5 ayatnya yang ke-13 dan 14. 1 Raja-Raja 5 ayat 13 dan 14. Ibu Pendeta bacakan ya. Demikian firman Tuhan. Raja Salomo mengerahkan pekerja paksa dari antara seluruh Israel. Jumlah pekerja paksa itu 30.000 orang. Ia mengirim mereka ke Libanon 10.000 orang tiap bulan secara bergantian. Selama sebulan mereka di Libanon, selama 2 bulan di rumah. Adoniram menjadi kepala kerja paksa. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa yang sebentar lagi akan mengikuti ujian kenaikan kelas? Siapa? Ya, pasti kakak-kakak yang duduk di kelas SD ya. Sudah mempersiapkan ujian itu atau belum? Nah, bagaimana sih cara mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian? Pasti yang pertama adalah betul belajar. Mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan oleh Bapak atau Ibu guru di sekolah ya. Lalu apalagi? Mungkin ada di antara kita yang mempersiapkan ujian dengan mengikuti les tambahan di luar ya, ikut bimbel, bimbingan belajar, mengulang kembali pelajaran. Lalu apalagi ketika kita mau mempersiapkan ujian? Ya pastinya kita harus mempersiapkan stamina tubuh kita nih, kesehatan tubuh kita dengan betul, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup. Nah, jadi ketika ujian nanti, wah kita sudah siap, sudah sehat nih ya. Kalau kita badan kita sakit, ujiannya jadi nggak konsen gitu ya. Lalu apalagi kita mempersiapkan ujian. Nah, ini yang sering kali dilupain, yaitu dengan berdoa. Jadi kalau mempersiapkan ujian, mau belajar, mengawali dan mengakhiri dengan doa. Supaya apa? Supaya kita ketika mengerjakan ujian ya, kita mengerjakannya dengan konsentrasi yang baik, dipimpin oleh Roh Tuhan. Kita mengerjakannya juga dengan jujur. Masa kalau udah berdoa terus kita nyontek? Nggak mungkin dong. Nah, sekarang apalagi nih rencana, misalkan habis ujian biasanya apa? Kenaikan kelas kan? Nah, habis kenaikan kelas biasanya ada libur. Libur. Nah, mungkin kita ada yang merencanakan liburan kemana? Misalkan ke pantai, ke gunung, ke rumah opung, ke rumah nenek, kakek, atau sekedar jalan-jalan ke Bogor misalkan ya, ke Kebun Raya Bogor misalnya. Nah, ketika kita mau merencanakan liburan, kita mempersiapkan juga tahap-tahapnya. Apa aja? Salah satunya misalnya kita sudah mulai menabung jauh-jauh hari gitu ya. Atau mungkin kita merencanakan apa lagi sama mama papa. Kita mau menaiki kendaraan apa nih ke tempat liburan. Kalau yang jauh misalnya kita naik kapal terbang ya, pesawat, atau naik kapal laut nih gitu ya. Atau kalau yang dekat-dekat kita mau naik mobil, sewa mobil, atau kita mau naik kereta api. Nah, itu udah direncanakan segala sesuatunya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab bacaan hari ini ya, kisah Alkitab kita membaca, kita melihat ada satu tokoh nih
yang mempunyai perencanaan yang baik dengan cara yang baik dan menghasilkan yang baik juga, yaitu Raja Salomo. Raja Salomo saat itu sedang merencanakan pembangunan Bait Allah, dan dalam merencanakannya dia merencanakannya dengan matang, dengan sungguh-sungguh. Nah, bacaan Alkitab kita bisa tahu informasi yang didapat dari bacaan kita. Perencanaan yang matang itu salah satunya adalah, ya betul, selain mempersiapkan bahan-bahan bangunan yang baik, ya, yang terbaik, juga pekerja-pekerjanya juga dipersiapkan yang terbaik. Tadi dikatakan ada berapa? 30.000. Wah, pekerja rodi atau pekerja yang mengerjakan Bait Allah ini. Tetapi enggak 30.000-30.000-nya turun dalam membangun Bait Allah ini. Diaturlah oleh Raja Salomo. Jadi 10.000 mereka bekerja selama sebulan. Lalu kemudian gantian 10.000 yang berikutnya mengerjakan bulan yang berikutnya. Nah, bagaimana pekerja yang sudah mengerjakan sebelumnya itu? Dia libur 2 bulan. Wah, ini sesuatu yang baik nih direncanakan oleh Raja Salomo. Sebab kalau nggak istirahat, pasti juga pekerjaan yang diberikan juga nggak maksimal, nggak yang terbaik. Jadi ada waktunya kerja, ada waktunya istirahat. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini berkat firman Tuhan berkata buat adik-adik dan juga buat Ibu Pendeta, bahwa dalam kehidupan ini ketika kita melakukan segala sesuatu itu harus direncanakan dengan baik. Apapun itu harus direncanakan dan dipersiapkan dengan baik supaya hasilnya juga baik gitu. Nah, dari firman Tuhan hari ini biarlah adik-adik mulai hari ini nih belajar merencanakan segala sesuatu yang akan adik-adik lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai perencanaan yang baik dan juga untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam hidup kami. Berkati Papa Mama, orang-orang yang kami cintai, kakak adik, saudara kami dimanapun mereka berada. Berkati guru-guru kami, sahabat-sahabat kami. Berkati sekolah kami. Berkati kami dalam masa anak-anak kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Demikian saat teduh di pagi hari ini. Selamat beraktivitas adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.